Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita membaca Perjanjian Lama, maka Allah yang digambarkan atau yang diimani atau yang seringkali diserukan oleh orang Israel adalah Allah sebagai gunung batu, sebagai kubu dan benteng pertahanan. Allah dihayati seperti itu, gunung batu sebagai benteng yang kuat, kubu pertahanan bagi bangsa Israel dalam perjalanan persiaran mereka. Maka Allah sebagai gunung batu, sebagai kubu pertahanan itulah yang mungkin bisa kita pahami ketika mendengarkan dan membaca bacaan Injil tadi. Ketika Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melaksanakannya, ia sama seperti orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Tentu yang dimaksudkan Yesus membangun dengan rumah adalah mengenai hidup kita semua sebagai orang beriman. Ketika kita membangun hidup kita atas dasar Allah, atas dasar Yesus Kristus sebagai wadas yang kokoh, maka itu akan membuat kita mampu melewati berbagai badai tantangan dalam kehidupan perjalanan persiaran hidup kita di dunia ini. Sebaliknya, ketika kita membangun hidup kita atas dasar hal-hal yang lain, bukan Tuhan, maka ketika badai, kesulitan dan tantangan itu menghampiri hidup kita, maka kita akan mudah untuk goyah karena kita melandaskan hidup kita bukan pada wadas Allah sebagai wadas yang kokoh, tetapi hal-hal yang lain. Maka mari dalam terang sabda Tuhan hari ini kita diingatkan senantiasa untuk selalu menjadikan Tuhan sebagai landasan, sebagai wadas di mana kita membangun hidup kita. Membangun hidup berkeluarga, membangun hidup sebagai seorang imam, sebagai seorang religius, yang menjadi dasar, menjadi fondasi adalah Kristus sendiri. Itulah yang akan menguatkan kita, karena Tuhan menjanjikan bahwa Ia menyertai kita sepanjang zaman. Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup kita akan selalu mulus, tanpa masalah, tanpa persoalan dan tantangan. Tetapi Ia senantiasa menjanjikan bahwa Ia beserta kita. Dan kalau kita menjadikan Tuhan sebagai wadas, maka itu yang akan mengokohkan perjalanan kehidupan kita sebagai keluarga, sebagai pasangan suami istri, sebagai seorang imam ataupun seorang biarawan biarawati. Mari kita lanjutkan novena kita. Semoga sabda Tuhan meneguhkan kita selalu. Tuhan memberkati kita semua.